I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pamuso dengan NIM PO 713203231011 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita ketahui apa itu sejarah bahasa Indonesia, yang pertama kita bahas dulu mengenai bahasa Indonesia itu apa ya. Pengertian bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau kode tertentu yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media kepada seseorang untuk mengetahui maksud dan tujuan dari orang tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak dipakai bagi pada zaman dahulu dibuktikan dengan prasasti yang ditemukan di Indonesia dari pengalaman-pengalaman kerajaan, seperti yang pertama tulisan yang terdapat pada batu nisan di Menyen Tujo pada tahun 1380, yang kedua prasasti yang kedudukan bukit di Palembangan pada tahun 683, yang ketiga prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684, yang keempat prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686, yang kelima prasasti Brai Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Mengapa sih bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Melayu merupakan bahasa perantara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenai tingkatan bahasa. Yang ketiga, kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara untuk memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Mengapa sih bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Melayu merupakan bahasa yang perantara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenai tingkatan bahasa. Yang ketiga, kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara untuk memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa sejarah Indonesia adalah mata pelajaran yang spesifik membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sejarah Indonesia menjadi pelajaran wajib yang sangat penting bagi peserta didik.